Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada sesi kiat dan teknik promosi. Tentu para wirausaha, khususnya pemula, sedikit perlu mengetahui informasi atau pengetahuan tentang promosi. Kalau pengusaha yang telah sukses, hal ini barangkali lebih pakar dan sudah bisa menemukan formula tersendiri. Tapi untuk para pemula, secara prinsip hal-hal yang menjadi seni dan ilmu memang harus diketahui. Tentang promosi ini saya akan membicarakan 5 hal. Pertama, pengertian dari promosi. Kedua, tujuan. Ketiga, jenis dan contoh. Keempat, kiat. Kiat ini sama dengan tips. Kelima, teknik. Nah, sebelum itu kita mari melihat ke masa lalu. Dulu para pebisnis sering menyebut 4P atau 4P, bahwa elemen dasar bauran dari pemasaran adalah 4P. Pertama, price, harga. Kedua, produk, barang itu sendiri. Ketiga, promotion. Keempat, place. Jadi keempat itu semuanya berinteraksi. Semuanya berinteraksi. Place itu tempat. Nah, jadi 4 itulah yang mempengaruhi sebuah bisnis. Lalu, apakah itu promosi? Pada dasarnya, promosi itu singkatnya hanyalah sekedar memberitahu, sekedar menginformasikan tentang barang atau jasa yang kita tawarkan. Itu sebenarnya. Jadi memberitahu kepada orang. Nah, karena perkembangan ilmu bisnis, lalu metode pemberitahuan tadi, di dalamnya ada media, ada teknik komunikasi yang bersifat verbal maupun visual, maka berkembanglah ia menjadi sebuah disiplin ilmu. Kemudian tidak hanya sekedar memberitahu, tetapi juga bahkan sampai menawarkan. Itulah yang disebut promosi. Dia juga termasuk menawarkan. Lalu inti dari promosi hanya satu, yaitu meningkatkan penjualan. Jadi setelah dijual, untuk meningkatkan penjualan maka diperlukan promosi. Sehingga promosi menuntut biaya. Sehingga biaya pun dialokasikan dari keuntungan. Nah, itulah promosi. Kalau menurut si Boyd, dia lebih luas. Dia menganggap promosi itu adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk atau konsep atau gagasan atau jasa atau pikiran. Sehingga ya tak heran, misalnya saya promosi, yang saya promosikan buku pendidikan lingkungan. Buku ini menarik karena isinya ada di dalamnya cara mendesain kurikulum, cara membuat modul. Nah, itu contohnya saya memberitahu orang tentang gagasan dan produknya buku. Nah, itulah mengenai pemasaran. Promosi. Lalu tujuan promosi. Tujuan promosi itu, kalau tujuan akhirnya adalah meningkatkan penjualan, maka jabarannya itu pertama tentu menyebarluaskan informasi. Menyebarkan informasi ini luas melalui segala cara. Kedua, mendapatkan konsumen baru. Itu tujuan promosi. Kalau konsumen lama itu tidak perlu promosi kan, dia udah tahu kan. Ketiga, menaikkan penjualan sehingga laba meningkat. Keempat, tujuannya adalah untuk membedakan dan mengunggulkan produk kita dibanding dengan kompetitor. Tapi fair, jangan dijelekkan barang orang. Nah, kemudian ya untuk membentuk citra produk kita ini. Kemudian terakhir untuk merubah perilaku konsumen, paradigma konsumen terhadap produk kita. Dirubah, misalnya selama ini dianggap produk kita ini kuno. Nah, lalu diberikan promosi sehingga
dapat informasi, orang menilai produk kita ini milenial. Nah, kan begitu. Nah, itu tujuannya. Lalu, jenisnya lagi. Jenis dari promosi ini, pertama bisa disebut secara fisik, promosi fisik. Bagaimana caranya? Misalnya membuka stand, buka stand. Nah, itu secara fisik langsung itu dapat menjangkau konsumen baru. Interaksi berlangsung secara nyata, real. Nah, itu sering dilakukan itu. Kemudian ada lagi promosi secara melalui media. Artinya tidak langsung. Media ini terbagi dua. Ada media tradisional, misalnya melalui koran, majalah. Nah, yang kedua melalui media digital, seperti melalui Google dan lain-lain, termasuk YouTube. Nah, itu kan juga media digital. Nah, kemudian itulah jenisnya. Sekarang tipsnya atau kiat promosi. Kiat promosi ini sebuah ilmu dan seni. Dia berkembang. Yang akan saya sampaikan tentu tidak baku, tetap bisa ditambah. Pertama, gunakanlah kata-kata atau gambar atau audio visual yang menyentuh atau relevan atau cocok dengan pasar. Pasar bukan tempatnya. Kalau orang bisnis menganggap pasar itu bukan pasar raya, bukan itu. Supermarket, bukan itu. Pasar itu maksudnya transaksi terjadinya kekuatan penawar dengan pembeli. Jadi pasar itu abstrak, bukan tempatnya nih maksudnya. Yang kedua, memberikan diskon. Nah, jadi diskon itu penting, itu merupakan tips itu. Harga buku Rp120.000, tapi di diskon 10%. Kalau kenal, nah, kan begitu. Kalau kenal dekat, diskon 20%. Kemudian membebaskan ongkos kirim. Kadang-kadang ongkos kirim ini hal yang terasa, kalau dibebaskan orang merasa senang. Sama dengan sebuah restoran mewah, bebas parkir. Padahal parkir itu cuma 2.000 perak, 2.000 rupiah. Tapi begitu digratiskan, orang suka ke situ. Nah, itu menunjukkan loyalitas produsen kepada konsumen. Hal yang kecil-kecil itu ya digratiskan saja. Ongkos kirim paling Padang Bukit Tinggi 10.000, apa salahnya gratis. Kalau buku saya ini, kalau ongkos kirim saya gratiskan. Asal jangan ke Irian Jaya, asal jangan ke Amerika. Kemudian menawarkan cashback. Begitu buku ini sampai, kalau cacat, uang kembali. Itu contoh. Kemudian beli satu gratis satu. Itu juga. Kemudian membuat card member. Ada ikatan kita dengan konsumen. Menjalin komunikasi dengan baik. Nah, itu beberapa tips. Tetapi sekali lagi tips itu berkembang. Nah, lalu tekniknya lagi. Teknik promosi itu banyak. Pertama ada melalui personal selling. Personal selling itu secara perorangan orang menjual. Nah, di situ dia bisa melihat langsung itu. Dan ini sangat tergantung kepada person si penjual. Jadi penjual berdiri, dia mempromosikan sekaligus menjual. Kemudian advertising. Advertising ini misalnya ada billboard, ada pelang merek, dan lain-lain. Kemudian ada juga seperti sales promosi. Bedanya sales promosi itu acaranya tidak selalu, sekali-sekali waktu dibuatlah promosi dan berdiri sales. Misalnya sales pizza, berdiri dia di depan bangunan Pizza Hut, dia menjual pizza. Nah, itu contohnya. Dia mempromosikan. Kemudian ada lagi melalui pasar langsung. Itu bisa juga tuh. Jadi yang menarik adalah ini yang terbaru ini, melalui brand ambassador atau endorser. Nah, itu yang hari ini itulah promosi yang paling laku, atau katakanlah yang paling populer. Semua orang suka dengan itu. Caranya bagaimana? Memanfaatkan endorser. Misalnya endorser itu kan menggunakan artis atau youtuber atau melalui akun media, Instagram, influencer, dan lain-lain. Nah, itu merupakan teknik promosi. Hari ini itulah yang paling
yang paling populer. Baik, intinya saya menyarankan kepada wirausaha muda, jangan takut memulai usaha, jangan takut memulai promosi. Karena kalau tidak Anda informasikan, maka tidak ada yang tahu tentang diri Anda, termasuk tentang produk yang Anda buat, termasuk tentang jasa yang Anda miliki. Orang membutuhkan itu. Jangan dikira informasi yang Anda berikan tidak akan bermanfaat. Percayalah, orang membutuhkan apa yang Anda miliki. Nah, itu tips terakhir. Jangan merasa orang tidak butuh apa yang Anda miliki. Persoalan adalah soal when, where, who. Kapan, di mana, dan siapa. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.